Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamati was samawatu matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa qwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'dha'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca doa bersama. Gimana doa itu yang dikenal dengan doa safar, doa keselamatan dalam perjalanan. Mudah-mudahan dengan doa yang telah kita baca bersama, Allah senantiasa memberi kemudahan, kelancaran serta keselamatan pada perjalanan kita di sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri atas nama Pak Saifuddin ya. Jadi nama saya Pak Saifuddin yang telah ditugaskan oleh atasan kita untuk memandu sebagai pengarahan ini, termasuk dari bagian bus nomor 1 ya. Jadi di depannya itu tertulis bus nomor 1. Jadi mohon nanti di saat kita turun misalnya di suatu tempat tetap ingat busnya ya. Termasuk pemandunya saya selama Pak Saifuddin. Ini saya hitung totalnya 28 orang. Dari itu dimohon nanti setelah kita turun, karena kadang-kadang di saat kita turun tidak sadar di mana bis kita mau naik lagi misalnya kan, itu diantaranya perlu kita perhatikan supaya tidak nambah proses akses nanti kelambatan. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi fokus kita ikut dengan bus nomor 1 ya. Ada juga di belakang termasuk atasan kita, kalau tidak salah Ustadz Haji Arifin ya, Arifin Syah ya. Itu yang ada yang ikut dengan rombongan kita. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Ibu, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah haji kita yang telah kita selesaikan ya, mudah-mudahan menjadi ibadah haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Itu harapan kita. Ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Alhamdulillah kita sudah terselesaikan. Dalam arti kita sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dalam arti kita sudah tidak punya hutang, ibaratkan
Kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah memenuhi adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, bismillahirrahmanirrahim, walillahi terus ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita punya kewajiban sebagai hamba Allah, bukan hanya hamba Allah tapi umat Islam. Dan begitu, sebagai umat muslim tentu kita punya kewajiban untuk menunaikan yang namanya ibadah haji. Alhamdulillah sudah tertunaikan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sedikit ada beberapa cerita tentang ya. Ini boleh kita melihat dulu depan ada sebuah masjid. Ada yang tahu masjid ini? Kira-kira siapa yang tahu masjid ini? Ya. Ini salah satu masjid miqat yang terdekat dengan Masjidil Haram. Masjid apa kira-kira? Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walaupun kita tidak seharusnya tahu, tapi sedikitlah kita punya tahu bahwasanya di kota Mekah ini khususnya ada 3 tempat miqat. Satu, Masjid Sayyidah Aisyah terdekat dengan Masjidil Haram kurang lebih 7,5 kilo. Yang satu lagi yang namanya Masjid Ja'ranah kurang lebih 25 kilo. Satu lagi adalah Masjid Hudaybiyah, sama jarak jauhnya dengan Masjid Ja'ranah, dalam arti 25 kilo. Jadi ketergantungan kita mau mengambil miqat itu dari mana, terserah. Bisa dari Masjid Sayyidah Aisyah terdekat, bisa dari Ja'ranah, bisa dari Hudaybiyah. Ya, itu diantaranya. Kalau kita mau bermiqat untuk umrah tentunya. Kalau bermiqat untuk haji, kita cukup dari hotel kita, ya kan? Cukup dari hotel. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan beberapa rangkaian ibadah haji, ya memang itulah sangat penting fisik kesehatan, perlu penting bahkan itu kesabaran. Makanya orang haji ini kalau berangkat haji itu betul-betul ikhlaskan hati, saling memaafkan satu sama lain, terutama dengan sanak saudara, tetangga, baik itu dekat maupun jauh. Kadang-kadang kita tidak kembali lagi masalah. Kadang-kadang kalau daerah saya itu ya, saya dari Madura, ya, saya dari Madura, kalau saya butuh, biasanya sampai menangis berpeluk-peluk, takut sampai tidak ketemu lagi. Kalau dulu orang tua kita itu kalau haji berapa bulan? Kalau sekarang cukup 40 hari kan? Kalau dulu itu sampai 6 bulan. Ya subhanallah, banyak yang nggak bisa kembali lagi. Jangankan dulu, sekarang saja banyak di kloter-kloter itu yang berpulang ke rahmatullah di saat melaksanakan ibadah haji. Itu semua Allah sudah atas kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah haji, kita ditambah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita penuh yakin bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita berdoa di Masjidil Haram setelah kita menghadap Ka'bah. Air kita sampai berjatuhan menitis, mengakui akan kesalahan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Mekah itu banyak namanya. Kalau Al-Quran itu namanya Bakkah. Kalau kita masyhurnya itu Mekah kan? Datang dari mana Pak? Saya datang dari Mekah misalnya. Anda kan orang tanya, datang dari mana Pak Haji? Saya datang dari Bakkah. Boleh kita jawab seperti itu. Saya datang dari Beladul Amin, boleh juga. Saya datang dari Masjidil Haram. Saya datang dari Mi'at. Itu nama kota Mekah itu. Saya datang dari Ummul Qura. Jadi kalau orang dia paham yang bertanya itu, oh iya ya, berarti Bapak ini paham, kan begitu. Bakkah ini secara tidak langsung saya datang dari tempat
untuk menangis. Bekah itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kan begitu kan? Mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya mula-mula rumah yang diletakkan di muka bumi ini untuk tempat beribadah manusia, dalam arti manusia di sini tentunya umat Islam, karena non muslim tidak diperbolehkan, ya, non muslim tidak diperbolehkan, sebab di setiap check-in itu, checkpoint itu ada tertulis di sana itu, ada pelang loha besar itu ditulis di sana dengan menggunakan itu tinta merah. Apa tulisannya itu, bacaan itu? Mamnu'ud dukhul ghairal muslimin. Tidak diperbolehkan masuk, ya, ke kota Mekah, dalam arti itu di perbatasan tanah haram selain daripada orang Islam. Maka dari itu dalam arti lalladzi bi Bakkah mubarakan, itulah maksudnya sebagai tempat untuk ibadah, ya tentunya sebagai umat Islam. Lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah. Bakkah ini kalau diartikan dengan bahasa kita adalah tempat untuk mencucurkan air mata kita, untuk mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita yang sempat kita melanggar beberapa aturan dari Allah SWT. Di sini tempatnya untuk kita memperbanyak kita menangis, mengakui akan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adegan kita datang nanti setelah kembali ke tanah air kita tercinta, Bapak Haji datang dari mana? Dari Bakkah. Gak bermasalah. Oh, berarti dia paham. Saya datang dari tempat untuk banyak menangis, mengakui kesalahan saya. Dijawab lagi misalnya, datang dari mana Bapak Haji? Dari Ummul Qura. Berarti nama Mekah itu. Ya, jadi ketergantungan, tapi pada umumnya dijawab dari kota Mekah atau tanah suci Mekah. Itu diantaranya Pak Ibu. Alhamdulillah. Maka dari itu, selama kita berada di tempat ini, mari kita tapi itu bersemangat dan giat berlomba-lomba, yaitu yang dinamakan fastabiqul khairat, kan, berlomba-lomba untuk memperbanyak beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal harganya, ya kan? Mahal harganya, tinggi nilainya, besar akan pahalanya. Coba kita lihat. Siapa bilang kita tahun depan bisa datang lagi? Tidak ada yang menjamin. Boleh kita, kata kita, banyak cadangan kita, karena perusahaan kita masih berjalan, maka cairannya itu lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kita tidak pernah ada jaminan dengan nafas kita. Nafas kita tidak ada tahu illallah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menjamin. Kalau niat iya, tahun depan saya insya Allah akan datang lagi. Berhubung untuk jemaah haji mungkin kita sulit, mungkin datang umrah pada umumnya. Tapi apakah dia iya? Kan begitu, kalau niat ya bagus. Tapi dengan nafas kita tidak ada yang tahu. Itu diantaranya Bapak Ibu. Maka dari itu kesempatan ini, peluang seperti ini dipersilakan kita dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin, yaitu untuk fastabiqul khairat, memperbanyak beramal soleh di tempat yang penuh barakah ini. Satu kali beramal di sini, khususnya kita salat, itu menyamai 100.000 kali. Kalau kita hitung tidak tahu kita hitungannya. 100.000 kali kalau kita bandingkan, kita beribadah di tanah air kita itu selama 55 tahun, 6 bulan, ada plusnya lagi sekian puluh hari. Coba kita bayangkan, satu kali ibadah di tempat ini Bapak Adi, sama dengan kita beribadah di tanah air kita 55 tahun, 6 bulan, ada plusnya lagi. Itu baru satu kali ibadah, khususnya di saat kita melaksanakan sholat.
sholat sehari malam berapa? 5 kali kan? Kalau sampai kita di sini ada 1 bulan, tidak tahu lagi kita untuk menghitungnya. Maka dari itu mari kita memanfaatkan, gunakan sebaik mungkin waktu-waktu yang sangat mahal ini, termasuk yang besar akan pahalanya. Di sini dikenal al-waqtu aghla minad dhahab. Bahwasanya waktu yang kita gunakan sekarang ini lebih mahal daripada harga emas berlian. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa berkunjung lagi ke tempat ini. Itu tidak ada tahu kita. Tidak pernah kita ada jaminan. Maka dari itu alhamdulillah diantara kita perlu juga menjaga itu kekompakan dan kesehatan tentunya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, banyak kita berdoa ya, banyak kita berdoa. Sekarang kita berkunjung ke kota kita ini bukan untuk apa, sekedar kita untuk tahulah, karena kita sudah menyelesaikan ibadah haji. Mungkin supaya nanti kita tidak menjadi penasaran seperti apa kota Jeddah, karena supaya dikenal dengan kota internasional. Nanti kita akan diceritakan. Dan Jeddah ini ya tidak seperti mana kota Mekah. Kalau Mekah ini tetap disiplin, di Jeddah ini ya, orang seperti mana di tanah air kita lah. Kalau kita pergi ke pasar ya tentu seperti mana itu, tidak menggunakan cadar, tutup dan semacamnya. Perempuan khususnya rambut ini seperti mana terurai panjang. Itu nanti kita lihat di Jeddah. Tidak seperti mana di Mekah. Kalau di Mekah ini nggak boleh dong. Di dua tanah haram ini, Mekah wal Madinah ini, dua-duanya ini harus disiplin. Nggak boleh sampai seperti itu. Tidak segan-segan lagi langsung ditangkap dengan petugas kalau ada orang seperti itu. Tapi kalau di Jeddah itu bisa dikatakan bebas. Tapi dalam arti bebas di sini tetap itu mengikuti undang-undang secara Islami. Dalam asli Islami di sini nggak boleh ada gereja dan semacamnya. Jadi walaupun di Jeddah ini boleh tinggal non Muslim, tidak boleh diadakan sampai mendirikan yang namanya gereja. Seperti itu ya. Tetap ada disiplin, ada petugas-petugas yang mereka itu sebagai namanya intel atau dikenal dengan mubakhis, katanya orang Arab. Di setiap itu pasar, tempat-tempat kunjungan tetap itu disiplin ya. Berapa jarak Mekah Madinah, Mekah Jeddah yang ditanya. Kalau Mekah Madinah 450 kilo. Kalau Mekah Jeddah kurang lebih 100. Ya, jadi kalau Mekah Jeddah berapa? Kurang lebih 100 kilo. Namun kita di Jeddah nanti ada beberapa tempat yang juga perlu kita kunjungi. Insya Allah yang pertama kita akan mengunjungi yang namanya itu sepeda besar. Apa sepeda besar itu? Katanya itu sepeda Nabi Adam. Apa benar kedengarannya seperti itu? Mungkin, tapi itu tidak. Kenapa kita sehingga didengar seperti sepeda Nabi Adam? Itu kedengarannya seperti itu kan? Memang besar. Berarti orangnya besar dong, kan begitu? Tinggi. Dan Nabi Adam ini yang besar. Berapa? Tahu? Ada yang tahu nggak? Kebesaran Nabi Adam ini? Ya. Berapa? Ah, benar, berarti sudah tahu. Coba jelaskan Pak, 30 meter katanya. Karena ada yang jawab ini 30 meter katanya. Jadi saya minta dijelaskan. Bolehlah. Memang benar ya. Karena ada salah satu keterangan dalam beberapa hadis tersebut ya, Allah SWT menciptakan Nabi Allah Adam itu watuluhu situ nabiro'an. Dia panjangnya 60 diro'. Tahu diro'? Apa diro'? Asta. Apa? Asta kan? Asta ini saya lihat di situ 48 cm. Katakanlah setengah meter kan? Iya, 48. Mendekati setengah meter. Katakanlah setengah meter. Dikalikan berapa? 60 kali. Benar. Soalnya jawabannya itu 30 meter.
15 meter Pak, lebih tinggi daripada tiang listrik ini. Ya kan, ada yang mau ini ikut sepeda nanti ini sepeda. Sekedar kita melihat saja insyaallah. Ya, apa? Kayaknya karena sudah beberapa puluh tahun cuman ada ini saja ya. Bahkan ada roda cadangannya itu ada juga di sana. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Adakah dia yang mungkin disesuaikan dengan sejarah dan ceritanya. Iya. Lucu juga kan, tapi tidaklah mungkin sebuah cerita. Ya, memang kalau kita kembali pada beberapa cerita tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, ya di saat Allah Subhanahu Wa Taala sempat murka bahkan marah kan begitu. Boleh kita ceritakan Pak yang ini? Oh siapa namanya? Ya? Oh, Pak Irfandani ya. Ini yang bisa menceritakan nanti Bapak Haji Irfandani insyaallah ya. Karena beliau ahlinya. Boleh saya minta bantuan beliau. Oh ya, Ustadz Arifin katanya ya. Diarahkan pada Al-Mukarram Ustadz Haji Arifin Syah ya. Kita senior boleh menceritakan tentang sepeda Nabi Adam. Katanya ahlinya. Jadi ya kalau memang tidak ada yang turun tangan nggak apa-apa Pak Saifuddin nanti yang akan menceritakannya sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan kita tersebut. Karena ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan yang sangat tinggi sekali untuk cerita-cerita tersebut. Sambil lalu kita melihat unta sebelah kanan Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Nanti ke depan lagi. Boleh kita, makanya kita jangan tidur kalau kita waktu jalan-jalan seperti ini kita rugi. Bagaimana kita bisa melihat pemandangan kan? Ini nah gurun pasir, panas, gersang, kering. Yang ada hanya di kota Mekah. Ya kalau ini ada sedikit pepohonan Pak, seperti pohon kurma. Unta banyak barusan itu. Ya, sedikit saya pernah itu melihat tentang sejarah unta Pak. Unta ini satu-satunya binatang yang paling istimewa yang ada di muka bumi. Jadi dia punya banyak kelebihan dong. Jadi satu-satunya binatang yang punya kelebihan ya yang tidak dimiliki dengan binatang yang lain itu hanyalah unta ya. Unta ini Bapak dan Ibu kita sudah tahu satu kali minum bisa bertahan selama 1 minggu. Bagaimana kok bisa? Ya mungkin karena memang satu-satunya binatang yang punya kelebihan kan begitu kan? 1 kali minum bisa bertahan tidak minum selama 1 minggu. Bagaimana kalau panasnya seperti ini Pak? Ya Pak, kalau kita bagaimana? Bukan kelengar lagi. Iya. Di bawah naungan terik matahari seperti ini bagaimana bisa bertahan? Tapi kalau unta dia biasa-biasa saja. Seperti mana dia? Seperti anak biasa. Baik itu panas maupun dingin, tetap seperti itu kondisi unta tersebut. Ini makanya yang dimiliki oleh unta yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Dan bisa berjalan di atas 100 kilo dengan tidak pernah berhenti-henti Pak. Ini kehebatan adalah yang dimiliki oleh unta yang tidak pernah dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Dan kita sudah tahu Bapak dan Ibu, unta ini mempunyai kesabaran yang sangat tinggi sekali, yang tidak pernah dimiliki dengan binatang-binatang yang lain. Sabarnya luar biasa Pak. Itu diantaranya sehingga dalam beberapa keterangan kata Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim afala yanduruna ilal ibili
kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak pernah melihat? Apakah kalian tidak pernah perhatikan bagaimana keadaan unta, kondisi sifatnya di saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang penuh kesabaran. Makanya kita kalau bisa itu sekiranya sabar itu sifat yang dimiliki oleh unta. Ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh unta itulah merupakan kesabaran yang luar biasa. Kita sudah tahu karena kunci daripada kesuksesan adalah kesabaran. Bukan kita tidak tahu, kata Allah, innallaha ma'as sabirin, kan begitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang yang bersabar. Terutama di saat kita waktu melaksanakan ibadah haji ini, kadang-kadang banyak rintangan dan segala macam. Kadang-kadang cepat kita naik, cepat kita emosi, dikarenakan panas, dikarenakan padat, dikarenakan itu berdesak-desakan. Maka dari itu kunci kesuksesan adalah kita adalah selalu bersabar. Kenapa orang bersabar ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disamakan dengan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Jadi hanya pahala-pahala orang yang menahan kesabarannya ini yang selalu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa ada batasnya, Pak. Jadi kesabaran itulah yang harus kita miliki, tentunya sesabar mungkin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan sekaligus juga unta ini Bapak Ibu merupakan satu-satunya binatang sebagai kendaraan hamba Allah yang paling mulia, yaitu siapa? Muhammadur Rasulullah. Itu kan kendaraan Rasulullah dulu di saat hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah sejauh 450 km. Subhanallah. Berarti itu unta ini merupakan beberapa kelebihan sebagai kendaraan orang yang paling mulia dari dunia sampai seisinya. Dan namanya Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu banyak kelebihan. Sampai di kota Madinah disambut dengan para sahabat Ansar dengan sambutan tolak al-badru alaina. Tapi itu mintani yang dilwada wajib syukur alaina maka alillah kita. Sampai di kota Madinah Rasulullah disambut dengan para sahabat Ansar. Kemudian setelah sampai di sana Rasulullah direbutnya karena mereka senang. Yang ditunggu-tunggu adalah baginda Rasulullah SAW. Tentu mereka senang. Unta itu kan diikat hidungnya dengan tali. Kemudian ikatan tersebut direbut dengan para sahabat Ansor itu. Direbut, berarti dia, andaikan dia merebut lebih awal dia mendapatkannya, berarti dia berhak untuk membawa ke rumahnya. Dalam arti seperti itu dia. Jadi Rasulullah melihat para sahabat Ansor itu merebutnya, apa kata baginda? Wahai sahabat Ansar, wahai saudaraku seislam, seiman, dakwah tidak perlu kita rebut, tidak perlu kita pegang, katanya tali unta ini. Fa innaha ma'muratun, sesungguhnya unta inilah nanti yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak seharusnya dipegang ke sini ke sana kemari. Jadi Rasulullah memutuskan kepada unta. Ini hebatnya. Setelah direbut dengan para sahabat Ansar, tali unta tersebut, apa kata baginda? Ini bangunan entah percaya. Wahai sahabat Ansar, da'uha fa innaha ma'muratun. Biarkan, tidak perlu direbut tali unta ini. Unta inilah nanti yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya unta itu dilepaskan, kemudian dia duduk di tempat Allah Subhanahu wa taala dia perintahkan.
Huna manzili, insya Allah, kata baginda, disinilah tempat aku akan duduk, insya Allah. Fa innaha ma'muratun, sesungguhnya unta inilah yang telah ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan unta. Ini rumah-rumah ini ya, penduduk kota Mekah ya, termasuk ini yang di luar kota.